Saudara, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan kepada negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban penculikan, termasuk juga negara melarang keras setiap tindak penculikan terhadap anak. Lalu pertanyaannya, seberapa masif sesungguhnya penculikan yang kemudian terjadi kepada anak khususnya di ruang publik, dan apa langkah pemerintah untuk mengembalikan rasa aman ketika anak-anak beraktivitas di ruang terbuka? Saya akan langsung tanyakan kepada Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Veronika Tan. Bu Vero, terima kasih untuk waktunya, Bu. Ya, Bu, kalau kita berkaca kepada kasus penculikan anak yang kemudian marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, anak diculik di ruang publik dan tidak sedikit yang kemudian berujung pada perdagangan anak. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Iya, tentu satu hal ya, dengan maraknya kasus ini berarti kan sebenarnya kita udah melihat bahwa kita urgensi pertama. Ya. Kedua, karena ada media sehingga ini terangkat. Melihat situasi darurat seperti ini, harus dilakukan gerakan masif sebenarnya. Kita berkolaborasi tentu lintas, bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana menjadikan pembatasan ini. Kita juga minta kepada masyarakat sebenarnya. Ketika penculikan terjadi ada gerak-gerik yang aneh dan sesuatu, apakah warga sekitarnya menjadi orang terdekat sebenarnya pada saat kejadian? Untuk bisa ikut berpartisipasi, karena menganggap anak ini adalah bukan saja anak kita sendiri yang kita lindungi, tapi orang-orang di sekitar kita itu sebagai sebuah gerakan ya. Istilahnya dalam urgensi masif ruang digital dan bahaya-bahaya grooming, berbagai polemik masalah yang terjadi ini membangun sebuah awareness, sebenarnya ini menjadi gerakan bersama. Oke, artinya anak dalam tanda kutip tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi ketika anak beraktivitas di ruang publik, masyarakat juga turut dalam tanda kutip bertanggung jawab untuk kemudian memastikan keamanan mereka. Betul, ini sebenarnya holistik ya, dalam arti kita sama-sama ada di sekitaran. Artinya itu pasti lingkungannya kita sendiri. Oke. Nah, lingkungan ini lingkungan positif, lingkungan yang membangun, lingkungan yang menolong, lingkungan yang aktif tanggap, itu harus menjadi gerakan kita bersama. Oke, dan itu yang kita dukung bersama ya, Bu Vero. Tapi yang menarik adalah bahwa nampaknya rentetan kasus penculikan anak di ruang publik ini marak terjadi. Berdasarkan catatan dari Kemen PPPA, seberapa masif sebenarnya, Bu, kasus penculikan anak yang mungkin saja berujung pada perdagangan? Iya, jadi kita mencoba menguraikan dalam 1 tahun ini ya, apa sih yang terjadi soal TPPO ini. Dan juga tentu ya, kalau diomongin tentang anak, saya bisa narik besar banget urusannya. Kompleks. Okay. Jadi kalau misalnya kayak kasus-kasus yang terjadi penculikan anak yang berujung pada TPPO ini, kadang-kadang kita nggak bisa melihat hanya sekedar kasat mata, oh tiba-tiba dia diculik, out of the blue. Nggak ada itu. Itu pasti ada rentetan cerita. Di belakangnya ada seperti apa. Oke, bahwa kasus penculikan anak yang berujung juga kepada perdagangan anak ini adalah persoalan kompleks yang tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Tapi yang menarik, Bu, kalau kita melihat dari 3 kasus. Kasus Bilqis diculik di playground, kemudian juga ada Kenzi di Jambi bahkan dibawa oleh orang di depan rumahnya ketika bermain, dan Alvaro ini, mohon maaf, dibawa oleh pria misterius juga di masjid, di ruang publik. Apakah ketika saat ini ada narasi yang menyebutkan ruang publik kita tidak lagi ramah dan aman bagi anak? Tanggapan Anda? Nah, sebenarnya satu hal dari pihak pemerintah ini menjadi sebuah awareness gitu loh, bahwa CCTV itu penting. CCTV penting? CCTV itu menjadi sebuah penting karena bagaimanapun ketika sudah terjadi masih bisa di-track siapa yang, jadi ini menjadi sebuah ruang nyaman sebenarnya, tanda petik tidak aman tapi ada CCTV yang melihat. Ketika ada CCTV yang melihat, ini menjadi pertanda awal ketika penjahat mau melakukan itu juga pasti mereka akan takut. Nah, kedua, dilihat dari urgensi ini, betul. Ini sangat urgensi untuk kita aware dan melek. Kita harus melek bersama. Kita ingin mempunyai ruang aman bagi anak-anak. Makanya program dari Kementerian PPPA itu kan ada yang namanya Kota Layak Anak sebenarnya. Makanya kalau dilihat dari Jakarta ini kan sebenarnya ada ruang publik terpadu ramah anak. Yang harusnya ini adalah sebuah community. Jadi paling ujung terkecil kita adalah komunitas sebenarnya kan. Nah, mau di manapun ruang publik itu, nah itu menjadi kesadaran masyarakat dan juga edukasi sebenarnya balik lagi. Bagaimana Satgas untuk awareness
lebih melek ke kiri kanan lah. Jangan cuma mikirin diri sendiri, tapi mulailah melihat gitu loh, bahwa ini tuh panggilan, calling darurat untuk kita menolong terutama anak-anak kita. Oke, bahwa ada 2 garis besar yang saya tangkap. Yang pertama adalah kesadaran dari masyarakat ataupun komunitas. Yang kedua adalah mungkin infrastruktur. Sesederhana CCTV, apakah kemudian ini akan didorong mungkin oleh Wamen PPPA untuk kemudian di ruang-ruang publik mulai memasang CCTV untuk kemudian memastikan kenyamanan dan keamanan bagi anak-anak kita? Ya ini cara tercepat ya, kalau Ini memang akan dilakukan sampai dalam waktu dekat mungkin? kalau sampai se-urgency ini, apa yang harus kita lakukan? Cepat tanggap kan sebenarnya. Betul. Tentu kita cepat tanggap, yang paling pertama adalah awareness dari masyarakat, dan kita akan melatih bagaimana mengidentifikasi. Itu kira-kira udah mengarah kepada kriminal, penculikan dan segala macam. Itu kan membangun awareness sebenarnya. Nah, satu lagi yang paling cepat bisa dilakukan ya sebenarnya memasang CCTV.